Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Indah Afriani dengan NIM 2414201096 dari keperawatan 1B. Jadi guys, pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin 10 materi tentang sistem yang berada pada tubuh kita. Jadi banyak loh guys sistem-sistem yang berada pada tubuh kita yang dimana dapat melakukan gerak, berpikir, memompa darah. Semua hal yang kita lakukan itu akan aku jelaskan pada video selanjutnya. Jadi agar video aku ini lebih jelas, jadi aku akan ngasih kalian PPT dimana nanti aku akan ngejelasin apa saja tentang pesyarafan, kardiovaskuler, muskuloskeletal, dan banyak lagi lainnya. Oke, tanpa memperpanjang, maka aku akan langsung aja ya guys kasih slide selanjutnya atau video selanjutnya tentang sistem persyarafan. Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, materi pertama adalah sistem persyarafan. Jadi guys, sistem persyarafan adalah sistem kompleks yang mengatur semua kegiatan yang berada pada tubuh kita seperti berjalan, berpikir, menari, dan semua hal yang kita lakukan, semua itu diatur oleh sistem persyarafan. Nah, jadi sistem persyarafan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem persyarafan pusat dan sistem persyarafan tepi. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terletak pada otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi tiga, yaitu cerebrum, cerebellum, dan mesencephalos. Nah, jadi guys, pada cerebrum terbagi menjadi 4, dan yang pertama adalah lobus parietal yang fungsinya adalah sebagai pusat perasa. Yang kedua ada lobus occipital yang fungsinya adalah sebagai pusat penglihatan. Yang ketiga ada lobus temporal yang fungsinya sebagai pusat pendengaran. Dan yang terakhir adalah ada lobus frontal yang fungsinya adalah sebagai pusat kecerdasan. Nah, bagian otak yang kedua adalah cerebellum. Jadi guys, fungsi cerebellum adalah sebagai pusat keseimbangan, pengatur kontraksi otot sadar, dan pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. Dan bagian otak yang terakhir adalah mesencephalon yang terdiri dari lobus optik sebagai pusat refleks mata, talamus sebagai pusat pengaturan impuls sensoris, dan pusat pengaturan suhu, keseimbangan, cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Selanjutnya adalah medula spinalis atau tulang belakang. Tulang belakang ini berguna untuk penyimpanan impuls dari otak ke otak. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Terdiri dari saraf-saraf yang bercabang dari sumsum tulang belakang dan meluas ke seluruh bagian tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf bekerja dengan menerima informasi atau merangsang dari tubuh dan lingkungan luar, lalu memproses dan mengirimkannya ke bagian tubuh lain agar bisa merespon dengan tepat. Nah, saraf otonom pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas tubuh seperti saat stres. Sistem saraf simpatik juga dikenal sebagai sistem lawan atau lari. Dan yang kedua adalah sistem saraf parasimpatik, berfungsi untuk menurunkan aktivitas tubuh seperti saat rileks. Sistem saraf parasimpatik juga dikenal sebagai sistem istirahat dan cerna. Selanjutnya adalah saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang, di mana jumlah kranial adalah 12 pasang dan jumlah dari saraf spinal adalah 31 pasang. Saraf kranial berfungsi untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh, sedangkan saraf spinal berfungsi untuk menghubungkan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya. Nah, itu guys penjelasan aku tentang sistem persyarafan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Jadi guys, sistem endokrin adalah sistem jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin akan tersirkulasi dalam tubuh melalui aliran darah dan diterjemahkan oleh sel-sel tubuh menjadi tindakan.
Beberapa fungsi tubuh yang akan dikendalikan oleh sistem endokrin diantaranya adalah mengubah kalori menjadi energi, mengatur detak jantung, mengatur pertumbuhan tulang, dan mengatur kemampuan berproduksi. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis menghasilkan hormon oksitosin dan hormon vasopresin. Terletak di dasar otak, sering disebut sebagai kelenjar master karena mengontrol aktivitas kelenjar endokrin dan lainnya. Selanjutnya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, hormon triodotiroin, dan hormon kalsitonin. Terletak di leher, menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid, terletak di belakang kelenjar tiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang keempat adalah kelenjar adrenal, menghasilkan hormon korteks dan medula, terletak di belakang kelenjar tiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang kelima adalah kelenjar pankreas, menghasilkan hormon insulin dan juga hormon glukagon. Selain menghasilkan enzim pencernaan, juga menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Yang keenam adalah kelenjar gonad, menghasilkan hormon seks. Kelenjar kelamin ini terdiri dari testis pada pria dan ovarium pada wanita. Yang terakhir adalah kelenjar timus, menghasilkan hormon timopoietin, hormon timulin, dan hormon timosin. Kelenjar kecil yang terletak di bagian tengah dada, di belakang tulang dada, dan di antara paru-paru. Cara kerja sistem endokrin. Stimulus. Tubuh menerima suatu rangsangan, misalnya stres atau perubahan kadar gula darah. Selanjutnya, produksi hormon. Kelenjar endokrin merespon dengan menghasilkan hormon yang sesuai. Selanjutnya, pengangkutan hormon. Hormon dilepaskan di dalam aliran darah dan dibawa ke sel-sel target di seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah respon sel. Hormon berkaitan dengan reseptor spesifik pada sel target, memicu perubahan dalam sel tersebut. Nah, itu guys penjelasan aku tentang sistem endokrin. Selanjutnya, aku akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi guys, sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, di mana organ keduanya akan saling melengkapi. Berikut adalah video penjelasannya. Berikut adalah organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vesikula semen, vas deferens, skrotum, penis, uretra, epididymis, dan kelenjar Cowper. Testis merupakan tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis tempat penyimpanan sementara sperma untuk matang. Vas deferens saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra, sedangkan kelenjar aksesori menghasilkan cairan semen yang melindungi sperma. Dan yang terakhir adalah penis, merupakan organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam vagina wanita. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita, terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, labia, dan vagina. Ovarium merupakan tempat produksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya adalah uterus, merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. Selanjutnya adalah serviks, merupakan bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi bagian dalam dengan bagian luar. Proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Hasil dari pembuahan ini adalah zigot yang berkembang menjadi embrio, kemudian janin, dan akhirnya lahir ke dunia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sistem reproduksi manusia adalah sebagian besar organ reproduksi pria berada di luar tubuh, sedangkan organ reproduksi wanita lebih banyak berada di dalam tubuh. Kesehatan reproduksi sangatlah penting sehingga perlu dijaga dengan baik. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sebaiknya diberikan sejak dini, terutama pada remaja dan sebelum menikah.
Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang berada pada pria dan wanita namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keturunan. Nah, itu dia guys penjelasan tentang sistem reproduksi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi, dan juga saraf. Tulang atau skeleton. Tulang memberikan kerangka yang keras dan kaku serta melindungi organ dalam, menopang tubuh, dan menyimpan mineral serta menghasilkan sel darah. Contoh dari tulang sendiri adalah tulang paha, tulang lengan, dan tulang rusuk. Selanjutnya adalah sendi. Sendi merupakan tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Jenis-jenis dari sendi sendiri adalah yang pertama ada sendi engsel yang berada pada siku, sendi peluru yang berada pada pinggul, dan sendi putar yang berada pada leher. Selanjutnya adalah otot. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi dan berelaksasi menghasilkan gerakan. Jenis-jenis otot ada 3, yaitu otot rangka terhubung pada tulang, otot polos, organ dalam, dan otot jantung. Selanjutnya ada ligamen, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang pada sendi. Lalu ada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Dan yang terakhir adalah tulang rawan. Tulang rawan berfungsi sebagai bantal sendi yang mengurangi gesekan dan mencegah tulang-tulang saling berbenturan saat tubuh digerakkan. Beberapa gangguan yang umum terjadi pada sistem muskuloskeletal antara lain osteoporosis, pengeroposan tulang, artritis, peradangan sendi, reumatisme, kelainan pada sendi dan jaringan di sekitarnya, cedera otot, terkilir, kesleo atau robek, fraktur atau patah tulang. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah olahraga teratur, membantu memperkuat otot dan tulang. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi, terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, istirahat yang cukup, membantu otot pulih setelah beraktivitas. Yang keempat, postur tubuh yang baik, mencegah nyeri punggung dan gangguan tulang belakang. Dan terakhir adalah hindari kebiasaan buruk, yaitu merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Nah, itu dia guys penjelasan aku tentang sistem muskuloskeletal. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang sistem integumen yang merupakan sistem organ yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar, serta saraf di kulit. Sistem ini merupakan organ terbesar dalam tubuh dan berfungsi sebagai penghalang fisik di antara tubuh dan lingkungan. Fungsi-fungsi sistem integumen diantaranya melindungi tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari. Komponen utama sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kulit. Organ terbesar pada tubuh manusia, kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah epidermis. Lapisan terluar terdiri dari beberapa lapisan sel yang terus-menerus mengalami regenerasi. Yang kedua adalah dermis. Lapisan tengah mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Dan yang terakhir adalah hipodermis. Lapisan paling dalam terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai isolator dan cadangan energi. Beberapa contoh gangguan kulit yang umum adalah yang pertama adalah eksim, peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, dan bersisik. Yang kedua ada psoriasis, penyakit kulit kronis yang menyebabkan munculnya bercak merah bersisik. Yang ketiga ada jerawat, peradangan pada folikel rambut yang disebabkan oleh produksi minyak berlebihan. Yang keempat adalah kanker kulit, pertumbuhan sel kulit yang tidak normal. Cara menjaga kesehatan kulit. Membersihkan kulit secara teratur dengan sabun yang lembut dan air hangat. Menggunakan pelembab untuk menjaga kelembapan kulit. Memakai tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan protein penting untuk kesehatan kulit. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan.
Nah, itu dia penjelasan aku tentang sistem integumen. Selanjutnya, aku akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem di mana pengeluaran atau pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Sistem respirasi juga membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem respirasi. Proses respirasi pada manusia dimulai dengan menghirup udara melalui hidung atau disebut juga dengan inspirasi. Saat bernapas, otot-otot diafragma akan merenggang sehingga rongga dada mengembang untuk memberi ruang bagi oksigen masuk ke dalam tubuh. Organ-organ utama yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia adalah yang pertama adalah hidung. Udara yang kita hirup pertama kali masuk melalui hidung. Di sini udara akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Yang kedua ada faring, bagian belakang rongga hidung yang menghubungkan hidung dengan laring. Yang ketiga ada laring, disebut juga kotak suara, mengandung pita suara yang menghasilkan suara. Yang keempat adalah trakea, batang tenggorokan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea dilapisi oleh silia yang berfungsi menyaring partikel debu. Selanjutnya adalah bronkus, cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang semakin kecil. Selanjutnya adalah paru-paru, organ utama pernafasan. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, yaitu kantung udara yang sangat kecil tempat terjadinya pertukaran gas. Dan yang terakhir adalah diafragma, otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Diafragma berkontraksi dan berrelaksasi untuk membantu proses pernafasan. Proses pernafasan terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah inspirasi, proses menghirup udara. Ketika kita menghirup udara, diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Dan yang kedua adalah ekspirasi, proses pengeluaran udara. Ketika kita menghembuskan nafas, diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Beberapa gangguan pada sistem pernafasan yang umum terjadi antara lain asma, bronkitis, pneumonia, dan tuberkulosis. Cara menjaga kesehatan sistem pernafasan, yang pertama tidak merokok, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir adalah vaksinasi. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme, menjaga suhu tubuh tetap stabil, dan mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Kata kardiovaskular berasal dari kata Yunani yaitu kardia yang berarti jantung dan kata Latin vasculum yang berarti pembuluh kecil. Sistem kardiovaskular memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan umum. Gangguan pada sistem kardiovaskular dapat disebabkan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, aritmia, gagal jantung, kardiomiopati, dan trombosis vena dalam. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah ini membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk berfungsi serta membuang limbah metabolisme seperti karbon dioksida. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah jantung, organ otot yang berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah, terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah keluar dari jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, sedangkan kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Lalu ada darah, cairan yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih,
trombosit, dan plasma darah. Fungsi sistem kardiovaskular, transportasi, mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan sel-sel ke seluruh tubuh. Lalu pertahanan tubuh, sel darah putih membantu melawan infeksi. Selanjutnya pengaturan suhu tubuh, membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang selanjutnya adalah pengaturan pH tubuh, membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Beberapa gangguan pada sistem kardiovaskular yang umum terjadi antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, aritmia, dan gagal jantung. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, yang pertama, pola hidup sehat, lalu kontrol tekanan darah, dan yang ketiga, atasi kolesterol tinggi, yang keempat, berhenti merokok, dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol secukupnya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ seperti organ mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Organ saluran pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan dimulai di sini. Makanan dikunyah oleh gigi dan dibasahi oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan yang telah dikunyah akan ditelan dan bergerak menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Lambung organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi menampung makanan dan mencernanya secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Selanjutnya adalah usus halus, terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Nutrisi hasil pencernaan diserap oleh dinding usus halus. Selanjutnya ada usus besar, menyerap air dan elektrolit dan sisa makanan. Sisa makanan yang sudah padat akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir adalah rektum dan anus, bagian akhir dari saluran pencernaan. Rektum berfungsi menampung feses sementara, sedangkan anus merupakan lubang tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Beberapa gangguan pada sistem pencernaan yang umum terjadi antara lain MAH, konstipasi, diare, sindrom iritasi usus besar, dan ulcer. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, hindari makanan pedas dan berlemak. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Selanjutnya adalah sistem perkemihan. Sistem perkemihan juga dikenal sebagai sistem urinari, merupakan sistem tubuh manusia yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin atau air seni. Sistem ini terdiri dari organ-organ khusus yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan dan mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Berikut adalah penjelasan detail tentang komponen-komponen perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki 2 ginjal, satu di setiap sisi tulang belakang di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produksi sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat serta mengekresi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang ureter. Ada 2 ureter, satu dari setiap ginjal yang membawa urin ke kandung kemih. Lalu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dinding kandung kemih dapat merenggang dan berkembang untuk menampung urin yang datang dari ureter. Ketika kandung kemih terisi, saraf-saraf di dindingnya memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk buang air kecil.
Selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma. Ketika sinyal untuk buang air kecil diterima dari otak, otot-otot di sekitar uretra dan kandung kemih berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Proses pembentukan dan pengeluaran urin ini dikenal dengan miksi, yang terjadi secara teratur untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sistem perkemihan memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis tubuh manusia. Beberapa gangguan pada sistem perkemihan yang umum terjadi antara lain infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal ginjal, dan kanker ginjal. Cara menjaga kesehatan sistem perkemihan, yang pertama minum air putih yang cukup, yang kedua jaga kebersihan organ intim, yang ketiga hindari menahan kencing terlalu lama, yang keempat konsumsi makanan sehat, dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Nah, dan materi kita yang terakhir adalah sistem imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi adalah dua sistem dalam tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda, namun memiliki saling berkaitan. Sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan substansi asing, seperti virus, bakteri, kuman, dan zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Sistem imun terdiri dari sel darah putih, organ limfoid, dan mekanisme pertahanan. Sistem hematologi, sistem yang mempelajari sel darah tubuh, termasuk produksi sel darah dan pembersihan zat asing. Sistem hematologi terdiri dari sumsum tulang, darah, dan limfa. Sistem imunitas ini terbentuk setelah tubuh terpapar patogen dan melibatkan sel T, sel darah putih yang berperan dalam mengatur respon imun dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Lalu ada sel B, sel darah putih yang menghasilkan antibodi protein yang mengikat dan menonaktifkan patogen. Gangguan pada sistem imun dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti autoimun, imunodefisiensi, alergi. Selanjutnya, sistem imun sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita dapat menjaga kesehatan tubuh dengan cara pola hidup sehat, vaksinasi, dan menjaga kebersihan. Nah, sekian guys materi yang dapat aku jelaskan pada kesempatan video kali ini, dan semoga aku mendapatkan nilai yang bagus dari video ini karena ini merupakan tugas UAS dari dosen kita yaitu Ibu Imelda.